tentang tutorial cara pembuatan antena microstrip single phase rektanguler menggunakan CST dengan frekuensi 2,4 GHz. Kita lihat di sini antena microstrip frekuensi 2,4 GHz. Ini adalah spesifikasi antenanya. Bentuk patch-nya rektanguler 2,4 GHz. Frekuensi yang akan kita cari, return loss-nya kurang dari 10 dB, PSWR-nya kurang dari 2, impedansinya kurang lebih 50 ohm, konstanta di elektriknya 4,3, ketebalan patch-nya 0,035, ketebalan substrat 1,6, bahan-bahannya substrat ialah FR4, bahan patch ialah copper. Ini adalah rumus dari lebar patch-nya. Untuk mencari nilai dari lebar patch-nya, inilah rumus-rumusnya. Rumus ini bisa kita hitung di MATLAB. Di sini ini rumus-rumus dari ini tadi, kita bisa copy paste nanti di kolom deskripsi. Ini rumus-rumus dari pencarian frekuensi 2,4 GHz antena microstrip single phase rektanguler. Kemudian ini adalah panjang ground plane, lebar ground plane, lebar saluran feed line atau saluran pincatu. Ini adalah panjang dari feed line. Inilah hasil perhitungan antena yang telah kita hitung menggunakan rumus-rumus tadi dengan frekuensi 2,4 GHz. Di sini kurang lebih spesifikasinya seperti ini. Nanti bisa kita isi di CST untuk parameter-parameternya. Oke, langsung aja kita buka CST-nya. Seperti biasa, klik new template. Kita akan membuat template baru. Kemudian kita pilih microwave and RF optical. Kemudian kita pilih antena, next, planar, next saja, next. Bisa kita isi nanti, next, finish. Pembuatannya sama seperti antena di tutorial sebelumnya. Yang membedakan hanyalah frekuensinya saja. Oke. Ini adalah lembar kerja dari CST. Kita buat layer yang pertama, ini ground-nya terlebih dahulu. Oke. Kita beri nama di sini ground. Dan isinya untuk lebarnya kita beri nama WG. Untuk panjangnya kita beri LG. Ketebalannya kita beri T. Komponennya kita menggunakan copper, mengikuti komponen dari patch-nya. Untuk ground-nya sendiri menggunakan copper ini. Lalu kita preview untuk lebar dari ground-nya, bisa kita lihat di sini. Dari perhitungan antenanya, B-nya, OWG-nya 53. Di sini 53. Ground. Kita oke. Ini untuk panjangnya, LG-nya, line of ground-nya kita beri 45 mm ya. Oke. Untuk T-nya ketebalannya mengikuti patch, dari patch yakni 0,035. Bisa lihat lagi di sini memastikan 0,035 itu dari patch-nya.
B-nya. Oke, kita bisa lihat di sini, kita preview. Nilai dari groundnya kita oke saja. Oke, jadi groundnya. Sekarang kita membuat layer kedua, yakni substrate-nya. Skip untuk lebar substrate-nya sama seperti ground plane atau groundnya, karena panjang dan lebarnya sama. Yang membedakan hanyalah ketebalan dari substrate-nya. Ketebalan substrate 1,6. Kemudian ground plane, maka parameternya kita samakan WG. Kemudian panjangnya LG. Dan ketebalannya kita menggunakan H untuk membedakan ketebalan dari patch dan groundnya. Untuk materialnya sendiri dia menggunakan FR4. Ini kita lihat preview, hanya karena belum terisi di parameter listnya. Kita lihat belum bisa 1,6. Oke, lihat parameter listnya sudah terisi, parameter-parameter yang kita isi tadi, value nya juga atau nilainya, nilai deskripsinya. Oke, kita output. Sekarang kita membuat patch-nya. Layer ketiganya patch. Library patch-nya kita beri simbol W. Untuk panjangnya kita beri L. W-nya 37, L-nya 29. Tebalnya sama dengan ground, yakni T. Kemudian komponennya, materialnya kita menggunakan copper. Ini kita isi H, Z-nya kita tambah H agar dia berada di depan substrate dan groundnya. Nah, parameter list di sini belum ada W-nya, maka kita isi di sini W. Untuk patch-nya, library patch-nya tadi 37. Oke, untuk L-nya lagi, L-nya 39. Oke, ini ya bentuknya dari patch. Oke. Oke, nah, ini kita akan membuat fit lainnya. Kita klik point, kita klik di bawah ini agar kita mengerjakan dari bawah ini. Setelah itu kita klik W. Setelah kita klik W, kita klik break, kita escape di sini, kita tulis di sini fit line.
line. Untuk lebarnya sendiri kita menggunakan lebar dari feedline-nya, ini lebar suara pencatu WF 3 mm. Ini parameternya kita tulis WF minus WF. Oke, WF. Untuk V nya atau panjang dari feedline-nya, di sini kita menggunakan setengah dari patch-nya atau L, setengah panjang dari patch. Jadi L per 2 bagi 2. Untuk ketebalannya kita samakan dengan patch yakni T. Materialnya Cooper, kita preview di sini WF-nya karena kita belum isi di parameter list, kita isi 3 tadi. Oke, ini dia hasilnya. Oke, kita oke. Kita lihat terlebih dahulu apakah dia sejajar dengan patch-nya, feedline-nya. Jika tidak sejajar, kita tidak akan bisa menggabungkan karena nanti akan di boolean add atau digabungkan dengan patch-nya. Kita lihat di sini sudah sejajar, ya sudah sejajar, sama ketebalannya dengan patch-nya. Oke, bagus. Oke, setelah sejajar kita bisa lihat di sini sudah sejajar. Selanjutnya klik 5, kita kembalikan lagi ke awal. Kita klik komponen, di sini kita akan menggabungkan boolean add. Kita klik patch terlebih dahulu, kita klik boolean add, kemudian kita klik feedline-nya, kita enter, dan dia sudah bergabung bersama dengan patch-nya. Di sini kita lihat, oke, sudah bergabung. Kita kembali ke koordinat awal, klik local WCS, kembali ke koordinat awal atau di titik semula di tengah. Oke, kita lihat di sini. Oke, kemudian kita akan membuat gap-nya di sebelah sini. Oke, pertama-tama kita pilih pick points, kita klik P, maaf yang pick end point, pilih M, terus kita klik di ujung sini, di ujung feedline dan potongan feedline dan patch-nya, kita klik di sini. Oke, kemudian kita klik W, sama seperti tadi. Ini kita akan mengerjakan berawal dari situ, dari ujung situ, kemudian kita break, kita escape, kita beri nama di sini insert feeding atau gap, insert feeding. Oke, untuk lebar dari gate-nya dan insert feeding-nya sendiri kita buka di PowerPoint-nya. Lebar dari gate-nya, GPF-nya 1 mm. Oke, kita beri nama di sini GPF untuk nama parameternya. Ini GPF. Dan ini nextnya nggak diisi karena kita uminya berada di sebelah kiri, jadi kita nanti akan taruh gapnya di sebelah kiri. Oke, jadi umax-nya tidak kita isi, kita kosong saja, kita beri nilai 0 karena kita nanti akan membuat di sebelah sini GPF-nya. Oke, dan Vmax-nya kita menggunakan Vmax di sini. Untuk panjang dari feedline-nya kita menggunakan FI, panjang feedline atau panjang feedline dari gap-nya sendiri atau insert feeding-nya. Kita isi di max karena kita nanti akan naruh di atas, sebelah atas dari V-nya, karena nanti kalau Vmin itu berada di bawah. Oke, kita nanti akan taruh di sini seperti ini ya, berada di sebelah kiri atas. CFI untuk ketebalannya sendiri kita samakan T, namun kita tambahin minus di depannya. Materialnya sama, kita preview di sini. GPF-nya tadi 1, kita isi oke. FI-nya 9, kita 9, oke.
Ini dia. Ya, kita lihat di sini. Oke. Dia insert feeding yang kita cantumkan nanti. Oke. Nanti kita akan potong. Kita juga akan membuat satu lagi di seberangnya, di sebelah kanannya kita copy saja dengan cara kita lokal WCS dulu untuk mengolah titik koordinat awal. Kita klik WCS, oke. Kemudian kita klik insert feeding, transform, yang mirror kita klik, oke. Setelah itu copy kita centang dan ya, kita copy. Setelah itu ini kita beri satu, tapi view di sini kita lihat ada di seberangnya. Sudah kita copy dan kita oke. Selanjutnya ini akan kita potong insert feedingnya yang telah kita buat di sini. Nah, kita akan potong dengan cara kita klik patch, kemudian boolean, kita klik subscribe, kemudian insert feeding kita enter. Kita lihat sudah terpotong dan ini sama. Kalau kita pilih boolean lagi subscribe dan insert feeding 2 kita enter dan hasilnya seperti ini. Kedua insert feeding sudah terpotong, page sudah terpotong dengan insert feedingnya. Kemudian kita akan mensimulasikan dengan cara seperti ini. Kita pilih pick point, kita pilih pick base, jadi kita bisa klik F dan kita zoom di sini. Kita atur perspective view-nya. Ya, kita akan taruh di sini pick base-nya di ujung dari feedline. Kita double klik di sini di ujung feedline-nya seperti ini. Kita sudah double klik. Kemudian kita ke home, macros, pilih solver, kemudian pilih yang ports, calculate port extension coefficient, kita pilih. Dan dia kita akan calculate di sini. Kita construct untuk portnya, kita construct dia hasilnya jadi. Kita bisa cek di sini portnya, WebGet portnya, kita lihat di sini sudah terisi. Oke, kita klik oke di sini. Kemudian kita mulai simulasikan, start simulate. Nah, ini dia yang saya bilang di awal, kita bisa mengatur minimum frekuensi dan maksimum frekuensinya ketika kita selesai mendesain. Di sini saya mencari frekuensi 2,4 GHz. Maka untuk minimum frekuensinya sendiri, di sini saya akan membuat frekuensi 2.3 untuk minimumnya, kemudian untuk maksimumnya. Karena kita akan mencari tengah-tengahnya di 2,4. Maka untuk maksimumnya di sini kita tulis 2,5. Oke, sudah kita tulis 2,5, kita oke di sini. Ini dia sedang mengkalkulate sendiri dia secara otomatis, yang kita tunggu hasilnya nanti. Dan dia parameter-parameter yang setelah kita buat kita bisa ubah di sini di parameter listnya. Ada H, GPF, H, L, LG, T, W dan lain-lain. Kita bisa isi deskripsinya juga di sini, ada nilainya, ada namanya juga bisa kita ubah di sini setelah kita membuka di komponennya. Oke. Ya, ini dia yang mengkalkulate. Kita lihat di sini countdown-nya 223. Menghitung 223. Dan ini adalah bentuk dari antena kita, komponennya kita lihat di sini. Background kita bisa lihat di situ material tip dan ukurannya, ada patch dan substrate-nya juga. Oke, masih mengkalkulate secara otomatis. Kita tunggu. Untuk percepat waktu kita bisa langsung saja. Ini dia.
Sudah. Oke, kita lihat sudah aman, sudah bagus semua. Kita lihat di resultnya di sini. Kita klik S parameter, ya kita bisa lihat di sini. Di sini kurvanya menunjukkan bahwa dia berada di frekuensi 2,44 GHz. Sedangkan yang kita inginkan adalah 2,4 GHz. Kita lihat juga dB-nya lebih dari 10, sudah cukup bagus sebenarnya. Namun dia tidak tepat berada pada angka 2,4 GHz, melainkan dia berada pada angka 2,44 GHz. Sedikit lebih dari 2,4. Untuk mengubahnya kita bisa parameter sweep di sini. Klik parameter sweep di menu home. Oke, kita lihat dulu PSBR-nya. PSBR-nya juga cukup bagus, tidak lebih dari 2 kurvanya, namun dia berada di 2,44, sedangkan yang kita inginkan berada di 2,4. Oke, dia kurvanya. Oke, coba parameter sweep, kita ubah parameternya. Parameter sweep ini adalah cara kita untuk mencari frekuensi yang kita mau atau untuk mengubah parameter-parameter yang ada dengan beberapa kelipatan angka, beberapa nilai-nilai untuk mempercepat pencarian hasilnya. Kita bisa klik new sequence, new parameter. Di sini kita akan bermain di L-nya terlebih dahulu. Ini linear sweep-nya. Klik, kemudian from-nya adalah parameter awalnya. Kita ingin cari parameter awalnya dari 29, kita bisa lihat L-nya adalah 29. Kemudian Q-nya adalah untuk kita cari sampainya atau range-nya. Kita mau 27. Ini kita pilih step bit, dan di sini bitnya adalah kelipatannya yang akan kita cari. Jadi kita akan buat di sini 0,5, maka nantinya akan mulai dari 29 ke 27 dengan kelipatan 0,5 0,5. Oke. Jadi nantinya dia 29, 28,5, 28, 27,5 sampai 27. Karena kelipatannya ya 0,5. Dan di kelipatan itu kita mencari hasil yang terbaik, hasil yang bagus mendekati 2,4 untuk menggeser kurva yang ada. Oke, kita oke saja di sini. Kita start. Ini dia lihat current result, kita oke. Dan dia akan mengkalkulate lagi. Dalam mengkalkulate parameter sweep-nya atau merubah parameternya di sini 2 dari 5. Dan ada 5 nilai yang kita cari. Bisa kita lihat hasilnya nanti di result navigator ini. Kita tunggu saja untuk mengkalkulasikannya 2 dari 5 nilai. Yang artinya 27,5, 28, 28,5 sampai 29. Oke. Kita tunggu saja. Nah, nantinya juga akan merubah bentuk dari, misalnya kita tadi merubah L-nya, dan dia nanti akan berubah L dari patch-nya. Karena kita merubah parameternya di sini. Nah, ini parameternya masih belum menunjukkan karena masih belum selesai mengkalkulate. Oke, kita tunggu. Baik, ini dia hasil setelah dikalkulate. Setelah di parameter sweep dari 29 ke 27, kita lihat hasilnya 29 di sini 2,44, 8,5. Dia semakin naik frekuensinya jika kita turunkan L dari antena microstrip. Jika parameter L-nya kita turunkan nilainya, maka dia frekuensinya akan semakin bertambah, semakin naik. Berarti dari sini kita bisa lihat bahwa kita rubah parameter sweep lagi. Di sini L-nya kita coba naikkan nilainya dari 29 ke mungkin ke 30 ke 31. 9 ke 31.
step width-nya kita kasih 0,5 lagi. Oke, kita start, kita lihat hasilnya. Jadi setelah tadi ada perubahan, di sini ada perubahan L-nya, untuk L-nya karena kita rubah di parameter shift tadi. Sekarang kita mau rubah lagi, kita naikkan dari 29 ke 29,5. Masih kita calculate, kita tunggu. Oke, ini dia 2 dari 5 yang dikalkulasikan. 29,5, 30, 30,5 sampai 31. Tunggu saja, kita bisa cepat. Langsung aja ke hasilnya. Ini ada hasilnya. Setelah kita calculate, kita lihat di sini L 29,5 mendekati 2,4 sudah bagus, namun dB-nya kita lihat di sini masih, ini kita lihat 31, 30 menjauhi 2,4 atau menjauhi atau kurang dari 2,4. Karena yang bagus di sini kita bisa lihat di 29,5. Ya, ini dia setelah kita kalkulasikan, dan dia di hasil 29,5, dia berada di atas minus 10 dB. Cukup bagus ya, berada di kurang lebih di minus 20, 29,5 nya. Dia sudah mendekati di 2,4. Ini yang paling bagus. Dan oke, kita coba di sini mengubah lagi. Kita delete new sequence, new parameter. Di sini kita cari L-nya lagi, kita lebih detailkan lagi di L-nya dari 29,5 karena kita sudah menemukan yang mendekati 29,5. Kita klik di sini 29,5. Kemudian di sini 30 untuk itunya. Dan untuk width-nya atau kelipatan nilainya yang kita cari adalah 0,1. Oke. Kita oke, di sini kita lihat ya, di sini kita terlihat ada 6 nilai yang akan kita cari. Oke. Yang nanti akan dikalkulasikan. Kita start saja. Kita oke di sini. Dan kita lihat parameter shift calculation 2 of 6. Oke, jadi dia mengkalkulasikan 2 dari 6 yang akan kita cari nilainya. Kita tunggu di sini, dia mengkalkulasikan secara otomatis. Kita sudah menemukan hasilnya. Di sini 29,6 sudah sangat bagus di 2,4. Kita lihat untuk 29, yang lainnya cukup jauh dari 2,4 dan 29,6 yang kita tulis di sini. Oke, kita ganti menjadi 29,6 setelah kita temukan tadi. Oke, kita update parametrik, menu home, parametrik update, dan otomatis terupdate parameter yang kita rubah tadi, L-nya 29,6. Oke, selanjutnya kita bermain di parameter shift lagi, kita delete new sequence. Di parameter kita coba cari W-nya. Oke, di sini main from-nya 37. Kita cari dari 37 ke 36. Kita coba 36. Step width-nya, untuk width-nya kita beri 0,5 terlebih dahulu. Kita lihat apakah berubah menjadi lebih bagus lagi. Ini ada 3 value atau 3 nilai yang kita cari. Kita start. Oke, mengkalkulasikan, kita tunggu. Dan di sini kita lihat sudah cukup bagus sebenarnya untuk kurvanya sendiri dari return loss-nya. Dia di 2,4. Sudah pas di 2,4 dan juga di atas 10 dB. Oke. Ya, inilah setelah kita cari W-nya. Kita lihat di sini 30,5, 29,6, 37. Kita lihat di 37 ini dia kurvanya sedikit berkurang atau menjauhi 2,4, sedangkan di 36
dia sedikit lebih dari 2,4 di 36,5, dia pas berada di tengah-tengah 2,4 dan ini sudah bagus. Oke, setelah itu kita rubah di sini. W-nya kita rubah menjadi 36,5 karena tadi 36,5 hasilnya sudah bagus. Kita parametric update. Oke, sudah terupdate di sini. Selanjutnya kita akan parameter sheet yang lain. Kita delete dulu. Di sini kita akan coba mencari di antara FI sama GPF-nya, di mana dia adalah insert feeding-nya tadi. Kita coba untuk merubah FI-nya terlebih dahulu. Di sini dari 9 kita coba ke 10 step bit. Kemudian ini bitnya kita beri 0,5. Oke, kita pendek-pendek saja dulu. Kita oke, start. Kita mengkalkulate dia 2 dari 3 nilai yang akan dicarinya. Ke value-nya kita tunggu dia mengkalkulasi. Ya, di sini kita mencari FI-nya atau panjang dari insert feeding-nya itu sendiri. Oke, ini sudah selesai. Kita sudah menemukan tuh FI-nya. Kita lihat di sini 9, 9,5 dan 10. Kita lihat di sini FI-nya tidak cukup berpengaruh di kurva return loss-nya ini atau S-nya. Kita lihat di sini return loss-nya di atas minus 10. Untuk frekuensinya sendiri tidak terlalu berubah. Kita lihat di sini spesifikasi antenanya, return loss-nya kurang dari minus 10 dB, kurang lebih seperti itu. Sedangkan ini dia berada di kurang dari minus 10 dB. Namun masih kita bisa rubah lebih baik lagi untuk FI-nya. Dia sekiranya berada di minus 12 dB, sudah cukup bagus. Namun untuk frekuensinya dia tidak berada di posisi 2,4 GHz. Oke, ini dia kita lihat di sini. Ini 10. Untuk dB yang bagus kurang dari minus 10, berarti minus 12 sudah cukup bagus misalnya. Namun untuk frekuensinya sendiri dia belum di 2,4. Nah ini FI 9 nya sudah bagus, dia berada di minus 20 dB kurang lebih. Oke, kita rubah lagi 9 di sini. Harga 9, oke. Kita parameter sheet lagi, kita bermain. Kita mencari untuk GPF-nya. Kita parametric update terlebih dahulu untuk FI-nya tadi. Oke, sudah kita parametric update. Minta parameter lagi, kita delete new sequence. Parameter kita bermain di GPF-nya, kita cari saat ini untuk GPF-nya dari 1 ke 2. Dan step bit-nya 0,2 saja. Kita lihat ada perubahan. Di sini ada 6 nilai yang akan dicari atau yang akan dikalkulasikan. Oke, kita start. Oke, mulai mengkalkulasi secara otomatis. Kita tunggu beberapa saat. Dia akan mencari 6 nilai. Oke. Ya, ini dia sudah selesai mengkalkulasi. Selanjutnya kita lihat di sini untuk nilai-nilainya sendiri VSBR-nya. Lalu kita lihat dia kurang dari 2 saat berada di 24 GHz. Oke. Ini adalah port signalnya. Ini adalah balance-nya. Ini adalah return loss-nya, zonanya. Oke. Benar, ini db-nya, ini chart-nya, polarisasinya kita bisa lihat di sini. Oke. Ini adalah bentuk antena dari 2,4 GHz. 2,4 GHz. Oke, ini ya, kita lihat bentukan 3 dimensi dari antena 2 GHz.
Oke, sampai sini tutorial yang saya buat untuk antena 2,4 GHz. Sampai bertemu di tutorial-tutorial selanjutnya. Terima kasih.